Oke, gimana? Suaranya oke ya? Cek, satu. Cek. Bantu yuk. Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Eko Adiasa Putro kembali menjumpai Anda dalam program Sport and Tourism di Sumsel Virtual Fest. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan pariwisata Kota Palembang dalam menyambut Piala Dunia Usia 20. Suatu anugerah yang luar biasa karena Palembang lagi-lagi terpilih sebagai kota atau termasuk bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang dipercaya sebagai salah satu venue penyelenggaraan Piala Dunia Usia 20 pada tahun 2021 mendatang. Nah, tentu saja ada banyak persiapan yang akan dilaksanakan baik dari pemerintah Kota Palembang sendiri melalui Dinas Pariwisata maupun dari pengelola Jakabaring Sport City itu sendiri. Untuk itu kita akan bahas nanti seperti apa persiapannya. Bersama kami sudah hadir ada dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, dalam hal ini Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Palembang, ada Pak Sodikin Burmawi. Assalamualaikum Pak Sodikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Selain Pak Sodikin juga sudah hadir bersama kita, tentu saja secara virtual, itu adalah Bapak Bambang Suprianto. Beliau adalah Direktur Marketing PT JSC atau Jakabaring Sport City. Assalamualaikum Pak Bambang. Sepertinya ada gangguan sinyal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Baik Pak, kita akan berbincang-bincang sebentar, berbincang-bincang secara santai saja. Kita akan berbincang tentang persiapan Kota Palembang, terutama dalam hal menyambut Piala Dunia 2020. Seperti yang sudah beberapa kali kita wawancara dengan Dinas Pariwisata, katanya ada sudah menyiapkan beberapa objek wisata untuk ikut meramaikan acara ini. Ini tentu saja suatu anugerah luar biasa bagi Kota Palembang karena lagi-lagi dipercaya sebagai salah satu tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia Usia 20 ini. Saya ingin ke Pak Sodikin, kira-kira seperti apa Dinas Pariwisata Kota Palembang menyambut peluang ini, Pak? Ya, terima kasih. Peluang yang luar biasa ini memang selalu kita nantikan kan dari tahun ke tahun. Palembang selalu kebagian rezeki lah ya untuk mempromosikan wisata yang ada di Kota Palembang. Apalagi untuk skala tingkat internasional, ini nggak main-main lagi nih.
bagaimana kita nanti bisa mempromosikan destinasi yang ada sehingga bisa membawa dampak perekonomian dari sektor pariwisata. Jadi kami dari pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Pariwisata sangat mensupport dan mensyukuri. Nah, bentuknya itu ya memang kita akan mempersiapkan beberapa destinasi yang nantinya kita harapkan dapat menjadi lokomotif untuk perkembangan pariwisata Kota Palembang. Dan selain destinasi, kita juga akan mempersiapkan beberapa paket wisata yang nantinya itu akan dapat dinikmati baik mulai dari atlet ataupun official, bahkan supporter yang dari masing-masing negara ataupun masyarakat yang sempat hadir melihat event internasional itu. Itu untuk sementara pengantarnya. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kira-kira pariwisata yang dimaksud untuk dipersiapkan menyongsong Piala Dunia ini apa saja kira-kira? Palembang ini kan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain yang menjadi ciri khas kita itu adalah sungai, ya, wisata sungai, destinasi yang ada yang di pinggir Sungai Musi itu jumlahnya hampir ada 24 destinasi. Nah, tentu saja tidak semua destinasi yang akan kita arahkan karena masih ada beberapa yang masih dalam proses ya, dalam proses untuk penyempurnaan. Tapi sudah ada di pinggir Sungai Musi itu destinasi yang memang yang sudah menjadi cukup terkenal seperti Pulau Kemarau. Pulau Kemarau itu udah sangat terkenal seperti itu. Nah, mumpung ini ada kegiatan, kita ada beberapa destinasi lagi yang di pinggir Sungai Musi yang akan kita arahkan supaya masyarakat itu bisa melihat seperti Bagus Kuning atau juga Kampung Al Munawar atau juga nanti ada Rumah Baba Buncit seperti itulah. Ya, selain ya BKB ataupun itu sudah menjadi landmark kita. Seperti itu, Mas. Apakah proses-proses untuk persiapan ini sudah dimulai atau memang mempoles lagi yang lama gitu Pak? Tinggal poles saja. Karena kalau harus untuk mengoptimalkan destinasi ini kan butuh waktu. Nah, jadi itu adalah yang destinasi yang sudah siap untuk kita promosikan. Hanya nanti kita tinggal menambahkan atraksinya aja. Atraksi-atraksi di destinasi-destinasi itu. Ya, kita kerjasama juga dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kita kerjasama juga dengan Dewan Kesenian Palembang. Seperti itulah. Jadi memang pada prinsipnya destinasi yang akan kita promosikan ini memang sudah siap. Seperti itu. Pak, sejauh ini apakah masih dalam bentuk rencana istilahnya? Apakah memang sudah ada rapat khusus untuk membicarakan soal persiapan ini, Pak ya? Ya, kebetulan kemarin hari Senin kita sudah rapat kebetulan diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi Ketua Bidang Akomodasi dan Wisata untuk event U20 2021 nanti. Jadi kemarin kita sudah mulai membahas tentang paket-paket wisata dan juga destinasi mana yang akan dijadikan prioritas untuk dikunjungi. Nah, itu sudah kita mulai dan sekarang kita dalam proses ya, karena kan dalam setiap kegiatan itu pasti dibutuhkan anggaran, kita dalam proses penganggarannya juga. Proses penganggaran untuk bukan penyempurnaan tapi untuk melengkapi kebutuhan untuk atraksi-atraksi di destinasi-destinasi yang ada. Memang itu sudah kita mulai. Kemarin
sudah mulai minggu depan ini sudah mulai masuk lagi rapat kedua untuk penyampaian dan diskusi lebih mendetil lagi tentang persiapan destinasi di dalam menyambut tamu-tamu dari U20 ini. Demikian. Dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang disebutkan bahwa ada sekitar 4 atau 5 destinasi wisata yang memang betul-betul dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia ini, Pak ya. Kayak tempat makan durian gitu ya. Kemudian Sungai Sekanak, Lambidaro. Oh, Sungai Sekanak, Lambidaro, ya. Ya, memang benar. Itu di Palembang ini ada totalnya hampir 76 destinasi yang kita sudah tetapkan. Destinasi. Hanya saja memang yang sudah mendekati tahap siap, bahkan siap untuk menerima tamu, memang belum semuanya. Karena Lambidaro juga itu sudah siap untuk melihat keindahan Sekanak Lambidaro. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah destinasi-destinasi yang menjadi unggulan kita yang punya nilai jual untuk melalui transportasi sungai seperti itu. Kalau yang transportasi darat banyak sekali seperti Al-Quran Al-Akbar itu sudah sangat siap. Untuk Tuan Kentang itu juga sudah siap sekali seperti itu. Pak, kalau kita bicara tentang persiapan sekaligus perbandingan nih Pak dengan SEA Games, Asian Games, kira-kira apa yang akan membedakan antara 2 event besar itu dengan event Piala Dunia yang akan berlangsung ini nanti Pak? Seperti apa persiapan kita? Apakah akan kelihatan betul kita lebih wah atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, kita Dinas Pariwisata Kota Palembang ini hanya mempersiapkan destinasinya saja dan mungkin akan ditambahi dengan atraksi tadi, Mas. Ada atraksi di setiap destinasi pada saat kunjungan datang, itu yang akan kita tekankan. Jadi mereka bukan hanya menonton, tapi juga kita harapkan terlibat di dalam di destinasi tersebut. Misal seperti ada di Tuan Kentang pembuatan jumputan kayak gitu. Kita mengupayakan nanti supaya orang yang datang juga itu merasakan bagaimana proses pembuatan kain-kain jumputan seperti itu. Jadi ada experience yang kita harapkan mereka rasakan sehingga itu membekas di hati mereka. Dan kita harapkan ya suatu saat nanti mereka bisa kembali lagi untuk melihat dan juga membawa sanak saudara mereka ke sini seperti itu. Ya, ada sesuatu yang khas gitu Pak ya, yang akan kita persiapkan untuk para tamu-tamu kita itu nanti Pak ya. Benar. Baik, saya coba ke Pak Bambang nih. Pak Bambang, kan informasinya itu akan berlangsung sekitar bulan Mei mulai ya Pak ya? Mei, 26 Mei. Ya, diikuti oleh sekitar 24 negara kalau tidak salah. Betul. Kira-kira seperti apa Pak Bambang gambarannya nanti di Palembang ini? Apakah, kan tentu tidak seluruhnya mungkin ada ke sini Pak ya? Betul. Yang perlu masyarakat ketahui ini adalah bahwa memang Piala Dunia ini adalah level kejuaraan yang sifatnya single event yang pernah kita lakukan, ini level paling tinggi ya, karena ini Piala Dunia, digitnya satu level hanya di bawah Olimpiade dan Piala Dunia, karena ini junior. Nah, para pemain yang kesohor di dunia ini cikal bakalnya bermain dari sini Mas, dari Piala Dunia ini. Dan tentu masyarakat juga sudah mulai berharap ingin tahu penampilan daripada calon-calon pesohor tersebut. Peserta Piala Dunia ini kan ada 24 negara. 24 negara dibagi menjadi 6. Di salah satunya adalah kita ini menjadi salah satu host dari penyelenggara tuan rumah FIFA World Cup Under-20 tahun 2021 ini, di luar daripada Jakarta, Solo, Jawa Barat, Bali, dan Surabaya. Nah, kita juga artinya 24 negara ini akan dibagi menjadi 6.
Setiap tuan rumah ini akan kedapatan 4 negara. Dan saya berdoa agar karena tuan rumah agar Indonesia bermain di Palembang. Amin. Karena drawing kan belum dilakukan Mas Eko kan. Nah, saya berdoa agar timnas Indonesia mendapat jatah yang bermain di Palembang. Kalau timnas Indonesia ini bermain di Palembang, tentu animo masyarakat yang mendukung ini akan jauh lebih besar. Gelombang supporter yang akan mendukung timnas kita. Artinya, kalau gelombang masyarakat yang mendukung ini besar, ini dampak ekonominya ke kita, ke masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang khususnya, ini akan semakin besar. Dan ini yang harus kita tangkap. Ini yang harus kita tangkap. Salah satunya adalah JSC sudah mempersiapkan diri terkait hal tersebut. Ya, kita berbicara dengan kebetulan kemarin izin Pak Sekdis sudah ketemu sama Pak Kadis, Pak Ismaini dalam rangka menyikapi untuk Piala Dunia ini, termasuk juga dengan Ketua Asita Pak Anton, kita juga sudah berbicara bagaimana paket-paket yang harus akan kita siapkan nanti dalam menghadapi event akbar ini. Karena sepak bola ini adalah merupakan cabang olahraga yang paling diminati oleh seluruh masyarakat dunia. Meskipun yang datang ke Palembang ini nanti hanya 4 negara, tapi saya berharap adalah Inggris ada di sini, Indonesia ada di sini. Ya, tim-tim besar yang memiliki bintang-bintang, Mas Eko pasti mengikuti ya, calon-calon bintang sekarang sudah bertebaran di Liga Inggris, di Liga Spanyol, sama kayak calon bintang Asia kita yang sekarang ini lagi berkibar ya, kayak Takefusa Kubo dari Jepang itu, ini kan sangat luar biasa. Termasuk man of the match-nya pada Piala Dunia Junior tahun kemarin yang ada di ini kan si pemain terbaik yang dari Korea, Lee Kang-in ini kan masih bisa bermain. Mudah-mudahan dia bisa menunjukkan performa terbaiknya juga. Agar kalau atraksinya ini bagus, otomatis menyedot banyak supporter yang akan masuk ke Kota Palembang. Demikian, Mas. Korea Selatan kan termasuk finalis untuk 2019. Finalis. Kemarin bermain sama Ukraina. Spanyol ya. Finalis sama Spanyol. Baik, Pak Bambang, kalau dari sisi tourism, kalau kita bicara tentang persiapan objek wisata, karena ini juga penting, selain kita mau jamu mereka yang datang, juga orang-orang atau warga kita yang diharapkan bisa mendukung acara ini juga mendapatkan semacam suasana yang rileks, santai gitu. Apa yang sudah disiapkan oleh JSC sendiri, Pak Bambang? JSC seperti yang saya bilang di awal tadi, kita menyiapkan paket untuk kunjungan Piala Dunia. Kita kamar akan kita persiapkan khusus untuk supporter, baik supporter lokal maupun supporter mancanegara. Karena kalau peserta akan tinggal di hotel, karena mereka punya parameter dari FIFA yang menunjukkan minimal 5-star hotel mereka akan tinggal kan. Jadi yang kita tangkap adalah untuk kamar itu untuk supporter. Makanya saya berdoa banget Mas Eko agar timnas kita bertanding di sini. Mudah-mudahan Pak Sekdin ya. Iya, kita sama-sama berdoa Pak agar banyak yang supporter yang masuk ke sini Pak. Nah, terus saya juga bicara sama Asita agar kita menyiapkan paket yang berbeda dari paket-paket sebelumnya. Contoh paket berbeda tersebut ya, kita akan siapkan transportasi nanti mulai dari supporter itu masuk di Sumatera Selatan lewat bandara yang mengikuti paket kita tidak jemput dengan bis. Tidak seperti wisata-wisata yang lain. Mereka akan dari bandara selalu dijemput dengan bis, tapi kita tidak. Kita akan siap tetap kita pakai angkutan yang kita punyai, yakni LRT. Sekaligus kita akan mempromosikan LRT kita, mendayagunakan LRT kita yang bermalam di Jakabaring langsung ke stasiun Jakabaring. Begitu ada di Jakabaring kita jemput pakai golf cart mereka. Nah, mereka kita jemput pakai golf cart, ada di situ langsung kita masukkan ke room masing-masing. Dan juga termasuk juga menu yang akan kita tampilkan kepada mereka nanti jika akan kita lebih banyak tradisional food Pak Sekdin yang akan kita karena mereka tentu merupakan Chinese akan kita jual di tradisional food yang akan kita tonjolkan. Termasuk juga kita buat paket wisata yang ada di dalam Jakabaring itu sendiri.
Nah, karena kita juga punya beberapa destinasi sport tourism ya, mungkin mereka akan kita ajak bermain voli pantai yang sifatnya hanya fun game, ya kita ajak dayung atau kenu, atau kita ajak juga bermain bowling, banyak pilihan-pilihan, bahkan syuting kita juga sudah mulai persiapkan melakukan beautification pada venue-venue tersebut agar kelak pengunjung ini, supporter ini, mereka datang ke Palembang tidak hanya sekedar nonton tim kesayangan mereka bertanding, tapi juga bisa menikmati atmosfer daripada ini loh atlet waktu Asian Games, atlet SEA Games, atlet Islamic Solidarity Game tidur dan melakukan aktivitasnya di area Jakabaring. Nah ini Mas yang mau kita coba explore dan remind agar masyarakat selalu tetap ingat bahwa Jakabaring ini memiliki kontribusi besar dalam kemajuan olahraga nasional. Demikian Mas Eko. Pak Bambang, harapan kita kan tentu bisa timnas itu bermain di Palembang. Pak Bambang sendiri melihat peluang itu seperti apa kira-kira, Pak Bambang? Apa yang harus kita lakukan kira-kira agar ada kemungkinan pemain timnas ini yang notabene di Jakarta juga punya stadion gitu kan? Betul. Makanya kalau kita pasti nantinya akan lakukan drawing kan untuk penentuan beberapa tim akan bermain di beberapa venue tersebut. Satu-satunya jalan yang kita lakukan adalah berdoa. Kita mengajak masyarakat Sumatera Selatan semuanya, Kota Palembang berdoa tim-tim favorit bermain. Banyak ada tim dari Inggris, katakanlah ada tim dari Brasil, katakanlah, karena yang diambil untuk lolos nanti bukan hanya secara teknis, kita bicara Pak Eko ya, Mas Eko juga kan orang bola juga, secara teknis bukan hanya juara dan runner up, tapi juga ada 4 tim dari the best 3 akan diambil. Tapi saya yakin tim kita, timnas junior kita saat ini lagi good performance. Di situ banyak pemain bintang kita. Mas Eko pasti mengikuti, ada Beckham Putra Nugraha di situ, itu luar biasa dia mainnya itu. Termasuk juga ada Bagas Kavi, pemain depan kita, ada Zico dan lain-lain. Banyak pemain-pemain kita yang saya yakin akan membuat terpesona para pecinta dan penggemar sepak bola nanti di tanah. Mudah-mudahan ini juga berimbas Mas Eko pada perkembangan daripada anak-anak kita ya, kawan-kawan kita dunia persepak bola di Sumatera Selatan. Baik, tentu pemirsa apa yang diharapkan oleh Pak Bambang ini juga tentu menjadi harapan kita semua, bagaimana kita menginginkan bahwa peserta Piala Dunia yang ada 4 jatah kita ini mudah-mudahan termasuk tim-tim yang kita harapkan sehingga ada nilai yang lebih spesial bagi kita Sumatera Selatan. Saya coba kembali ke Pak Sodikin. Pak Sodikin, bentuk sinergi pemerintah Kota Palembang dalam membangun pariwisata ini dengan JSC sendiri seperti apa Pak sejauh ini Pak? JSC itu sendiri sudah menjadi salah satu ikon kita di dalam mempromosikan pariwisata. JSC, dengan adanya JSC ini kita menjadi salah satu kota sport tourism. Jadi kita sangat beruntung dengan adanya JSC karena secara otomatis juga dia akan menyebabkan orang yang datang ke sana pasti akan mencari tempat yang lain. Paling tidak ya mereka akan mencari kuliner ataupun juga tempat-tempat di luar selain yang ada di sana. Jadi kita sangat beruntung dengan adanya JSC ini dan sangat mensupport pariwisata yang ada di Kota Palembang secara umum seperti itu. Demikian Mas Eko. Pak Sodikin sendiri dari Dinas Pariwisata untuk mempersiapkan Piala Dunia ini, apa sih, adakah harapan-harapan tertentu yang mungkin belum sempat dikemukakan dalam rapat atau seperti apa Pak yang bisa disinergikan dengan programnya JSC gitu? Memang kalau dari pariwisata kita sudah sangat bersinergi ya. Tapi memang di rapat kemarin juga ada sedikit kendala juga, tapi bukan dari pariwisatanya.
Karena kan dampak dari ramenya pengunjung itu kan kepada nanti ke sektor-sektor yang lain, ya, seperti sektor penjualan souvenir. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin, kawan-kawan dari sektor souvenir ini yang kadang-kadang mendapatkan kesulitan seperti itu ya untuk menjual produk mereka, baik di sekitaran venue itu. Jadi isu itu muncul lagi nih kemarin pada saat kita rapat dengan Disbudpar, sehingga ada harapan ke depan itu agar kawan-kawan dari sektor masyarakat kecil menengah bawah ini yang menjual souvenir itu dapat lebih diakomodir kepentingannya, karena sedikit banyak itu pun akan mempromosikan pariwisata kita juga, keramah tamahan kita juga pun akan terlihat di sana. Seperti itu harapan kita, Mas Eko. Sejauh ini apakah Dinas Pariwisata sudah ada rencana atau sudah menggandeng UKM atau IKM tertentu, Pak, untuk mempersiapkan ini? Kalau menggandeng itu mungkin bukan kewenangan kita ya, karena kita hanya di pariwisata. Memang kemarin juga yang hadir ada dari Dinas Perindustrian. Nah, mungkin Dinas Perindustrian inilah yang mengharapkan agar kawan-kawan yang bergerak di bidang industri kecil itu juga dapat diberikan peluang, kesempatan untuk mendapat manfaat dari adanya event internasional ini, Mas. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa kami yang menggandeng, tapi yang jelas dari pariwisata dan dinas-dinas terkait yang lainnya semuanya itu sudah berkoordinasi untuk ikut memeriahkan pelaksanaan event ini. Seperti itu. Baik Pak, katakanlah kita kan punya Ampera nih Pak ya. Ampera ya, itu ikon kita, kemudian ada BKB-nya. Itu tidak termasuk dalam beberapa nama objek wisata yang disebut akan menjadi prioritas dalam menyambut Piala Dunia ini. Apakah dua ikon ini akan ada semacam polesan-polesan tertentu Pak ke depan ini? Saya pikir itu kalau dari kami pariwisata, kita kan hanya usernya saja. Kita hanya user. Belum ada pembicaraan ke sana Pak ya? Belum, karena kita tahu sendiri kondisi sekarang seperti apa. Jadi untuk hal-hal yang luar biasa besar seperti itu memang harus butuh perencanaan yang sedemikian matang dan persiapan anggaran yang cukup banyak seperti itu. Dan itu bukan berada di domainnya kami seperti itu. Baik, oke. Pak, saya coba ke Pak Bambang lagi nih. Siap. Pak Bambang, Stadion Gelora Sriwijaya apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah Stadion Gelora Jakabaring kita sekarang juga lagi masa persiapan untuk menghadapi Piala Dunia ini ya. Persiapan itu kita bagi dua, Mas, sesuai arahan daripada Pak Gubernur bahwa kita melakukan persiapan pra September, game time sama pasca Septembernya. Artinya pra September ini adalah kita perkirakan FIFA akan melakukan kunjungan dan melakukan verifikasi di bulan September ini. Nah, maka untuk mempersiapkan kunjungan FIFA tersebut, ya kita juga harus mempoles ya, memperbaiki dan mempertahankan daripada fasilitas-fasilitas terutama yang ada di FUP-nya, di Field of Play-nya. Nah, di FUP-nya ini saya kasih penekanan kepada lapangan pertandingannya, di rumput lapangannya. Nah, ini saat ini kita sedang lagi menjaga kebugaran, keindahan, dan juga kesehatan daripada rumput itu sendiri. Bahkan kita sudah mendatangkan tim konsultan, Mas, konsultan rumput yang memang ahli di bidang perumputan ya, yang menanam pertama dulu itu kita datang untuk melakukan penyegaran, pengobatan, bahkan semuanya teknis sesuai yang dikehendaki oleh FIFA itu akan kita turutin semua. Karena FIFA baik, terputus ya. Sepertinya terputus Pak Bambang sinyalnya.
Halo Pak Bambang. memiliki parameter tersendiri. Halo Mas. Ya. Jadi FIFA ini kan sangat ketat sekali itu venue itu terkait tentang rumputnya, jenis rumput apa yang dipakai, termasuk juga ketebalan rumputnya, termasuk juga masalah usia daripada rumput itu sendiri, termasuk daya pantul bola dari tanah ke atas ini berapa jenis tanah yang dipakai itu apa, itu semuanya diminta oleh FIFA. Karena kalau langkahnya bagus, semuanya good, kita juga enak nontonnya. Kualitas yang diperoleh juga akan menjadi sangat luar biasa. Itu Mas yang kita lagi persiapkan sekarang. Tim juga. Baik. Betul. Pak, kabarnya ada semacam renovasi ya terhadap Stadion Gelora Sriwijaya dan juga beberapa stadion lain, Pak. Apakah betul begitu? Betul. Karena kita ada beberapa dari kunjungan PSSI yang tempo hari ya, kunjungan daripada PSSI tempo hari itu ada beberapa underline ya pada fasilitas-fasilitas kita yang ada di Jakabaring. Meskipun standar kita memang sudah standar internasional, standar AFC, tapi sekarang yang kita selenggarakan ini adalah Piala Dunia. Jadi kelasnya berbeda, naik 1 digit di atas yang AFC kemarin, Mas. Itu perlu ada beberapa renovasi ataupun perbaikan, diantaranya terkait masalah tempat duduk penonton. Nah, kita kan sudah single seat ini, cuma kita belum ada penomoran, numbering. Kita lagi melakukan penomoran pada untuk sitting place-nya, termasuk juga ada signage yang akan kita pasang. Signage ini untuk memudahkan mereka di area berapa, blok berapa, jalan mana, ini semua nanti akan kita kasihkan. Termasuk juga flood light-nya, kita diminta oleh FIFA, flood light-nya posisinya ada di berapa, ada berapa titik jumlahnya, kekuatan lumix-nya juga berapa, itu semua lagi kita hitung. Kita sebenarnya sudah standar FIFA ya, udah 2.500 lux kita. Cuma FIFA kalau perlu diperlukan untuk sampai ke 3.000, ya akan kan kita hanya menggantian beberapa mungkin yang mati ya, mungkin hanya itu Mas. Termasuk juga akan ada pengecetan, beautification dan lain sebagainya, perapian taman. Tidak terlalu krusial sebenarnya, yang tidak banyak. Hanya yang banyak adalah di kita untuk pergantian ataupun renovasi di field of training-nya untuk tempat lapangan latihannya. Nah, ini menjadi kebanggaan kita juga Pak Sekdin bahwa satu-satunya venue di Indonesia yang bisa menyiapkan lapangan pertandingan sekaligus juga field trainingnya, lapangan latihan ada di dalam satu kawasan hanya Jakabaring. Kita bisa menyiapkan 4 lapangan latihan semuanya ada di Jakabaring, Pak. Jadi tim-tim peserta ada kemungkinan nanti Pak Sekdin di saat berlatih Mas Eko mereka datang semuanya bersamaan Mas Eko. Nah ini saya bagaimana happy-nya saya membayangkan. Mas Eko pasti bingung nanti. Oh di sana ada tim dari Belanda. Karena di Belanda itu ada si siapa yang lagi naik daun sekarang, Kijana Hover kan? Kijana Hover ini lagi top. Di satu sisi lagi di lapangan atletik luar ada pemain dari Indonesia, ada Beckham katakanlah. Terus di satu sisi ada pemain dari Jepang. Nggak bingung Mas Eko mau nonton yang mana. Ya inilah suguhan yang tidak dipunyai oleh venue-venue lain Mas Eko. Surabaya nggak punya. Bandung enggak punya, ya, Solo enggak punya, GBK punya, GBK ada, ya. Hanya kita, cuma nggak sebanyak yang kita miliki. Artinya supporter itu bisa kita datangkan lebih banyak ke sini, ke Palembang, Pak Sekdin. Nilai jual kita lebih banyak daripada venue-venue yang lain. Nah ini kita harus bersinergi sama-sama, kita mendatangkan magnet terutama para pecinta bola kayak Mas Eko ini. Saya yakin nanti akan bingung mau melihat yang mana Mas Eko ini nanti. Mudah-mudahan kebingungan ini menjadikan kebahagiaan ya bagi kita penggemar bola, masyarakat Sumatera semuanya. Saya yakin penggemar bola
seperti Mas Eko ketahui, bukan hanya dari kabupaten kota di Sumatera Selatan, tapi dari provinsi-provinsi penyangga, dari Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang. Mereka ini saya yakin mereka akan berduyun-duyun masuk ke Palembang, masuk ke kota kita, Pak Sekjen. Ini yang harus kita tangkap, Pak. Agar mereka masuk, membawa uang, menghabiskan uangnya di sini. Bila perlu balik, mereka bawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya, Pak. Bawa empek-empek, bawa souvenir, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ya, luar biasa ya. Ternyata ya ada banyak sekali harapan yang kita sematkan untuk perhelatan Piala Dunia usia 20 ini. Tentu saja dari Pak Sodikin sendiri, Pak, sejauh ini apakah seluruh objek wisata sudah dibuka nih, Pak? Kesiapan objek wisata saat ini kan sudah 1 bulan terakhir ini sudah kami pantau semua. Apakah mereka memang sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan? Meskipun objek wisata ya tetap protokol kesehatan harus tetap jalan dong. Nah, selama pemantauan memang semua itu sudah menyiapkan protokolnya. Sudah menyiapkan protokol kesehatannya dan memang mereka sudah buka. Sudah welcome terhadap masyarakat. Hanya saja saat ini masih ada sedikit keraguan di masyarakat tentang penyebaran COVID itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita lihat masih saja ada yang tidak mengikuti protokol yang ada. Akibatnya ya ada sedikit kengerian juga tuh kalau datang ke suatu tempat yang crowded-nya luar biasa. Ya kan? Ya. Jadi kita dari pariwisata memang sudah memantau dan sudah meyakini bahwa destinasi pariwisata kita sudah siap untuk menerima dan sudah buka saat ini. Seperti itu, Mas Eko. Baik. Di JSC sendiri sepertinya akhir-akhir ini sudah mulai ramai, terutama Sabtu Minggu ini orang-orang bersepeda ya. Gimana itu Pak Bambang, sejauh ini pantauan Pak Bambang sendiri? Siap. Seperti Pak Sekjen tadi, kita salah satu objek yang menjadi pantauan juga dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kemarin Pak Kadis sendiri langsung memimpin berkunjung ke Jakabaring, melihat segala fasilitas terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Semuanya kita penuhin dan semuanya oleh Pak Kadis dan tim ya dari beberapa dinas pariwisata, dari kawan pegiat wisata juga datang. Nah, terkait bagaimana masyarakat Palembang mulai melakukan aktivitasnya, Mas Eko, sangat di luar dugaan kami. Waktu minggu pertama PSBB dibuka, saya pikir ya masyarakat masih nggak sebesar kayak gini animonya. Kita kan belum kita mempersiapkan hanya protokol kesehatannya, cuma tidak sebesar kayak gini kayak masyarakat yang masuk antrian ke dalam Jakabaring sampai antri di dekat area Bang Sumsel. Saya berpikir loh ada apa, karena kebetulan pagi hari kan saya main bola di Penny Mas Eko. Ada macet ini, ada apa, saya pikir gitu kan. Saya pikir ada balapan atau balap liar kan biasanya di situ. Ternyata masyarakat masuk ke area Jakabaring. Dari situ kita bisa melihat bahwa animo masyarakat PSBB dibuka, mungkin mereka sudah kelamaan tinggal di rumah, Pak Sekjen ya, mereka berbondong-bondong bersepeda. Nah, rata-rata mereka ini pakai sepeda karena lagi demam sepeda sekarang, Pak Sekjen. Dan alhamdulillah kalau bersepeda relatif aman, karena pasti mereka kalau bersepeda tidak mungkin dan relatif sendiri-sendiri, satu orang relatif dan itu, dan mereka pasti ada jarak. Kalau mepet mereka nggak ini relatif aman. Hanya pintu masuknya aja kemarin karena bersepeda harus satu-satu ya, kita gate-nya ada sedikit crowded di depan, hanya itu. Dan alhamdulillah masyarakat menikmati sekali, mulai dari sepanjang danau. Saya pantau sendiri, Mas Eko. Saya pantau sendiri, saya turun langsung ke lapangan, bahwa masyarakat begitu happy, wajahnya begitu cerah, begitu senang, bersepeda di sepanjang danau Jakabaring, sampai ada yang di depan shooting ring itu bergelombok, ada klub, ada asosiasi antar mereka itu sangat luar biasa. Saya juga turut senang melihat animo masyarakat, dan mereka rata-rata memprotokol kesehatan dan mereka semua bermasker, karena kita juga di main gate Jakabaring
kita juga sarankan apabila user atau pengunjung yang tidak memakai masker, kita larang masuk. Mereka harus kembali lagi mencari masker dulu baru boleh masuk. Gitu. Demikian Mas Eko. Mudah-mudahan animo masyarakat yang sekarang ini kita lihat ini berlipat-lipat lagi sampai ke nanti perhelatan Piala Dunia ya Pak Bambang ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Baik pemirsa, tanpa terasa ternyata kita sudah hampir 1 jam ngobrol bareng Pak Bambang dan Pak Sodikin. Tentu masih banyak hal yang perlu dipersiapkan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Palembang, termasuk pengelola JSC sendiri. Kita sebagai masyarakat tentu saja turut andil dalam mendukung persiapan Piala Dunia ini sehingga event akbar ini bisa terlaksana dengan baik dan bermanfaat tentu saja untuk kita semua yang ada di Sumatera Selatan. Di akhir acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sodikin sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, meluangkan waktu. Mudah-mudahan saya terima kasih atas bimbingannya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, itu saja perbincangan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan perlu Anda ketahui bahwa acara ini kita siarkan secara langsung melalui YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Poko TV. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Poko TV dan Tribun Sumsel. Bye.